Yang terhormat Ibu Heni Purnamasari MPD selaku Kepala SMP Negeri 243 Jakarta. Yang terhormat Ibu Oki Siwe MPD selaku Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 243 Jakarta. Yang terhormat Ibu Julia Aryani selaku pemateri calon guru penggerak angkatan 10. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, para hadirin semuanya di kegiatan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah menganugerahi kita badan yang sehat dengan kondisi yang fit sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Julia Aryani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan satu buah pantun. Bapak Ibu, wisata ke Pulau Buru, Cakep. melihat anak berenang aktif, Cakep. Selamat datang Bapak Ibu guru. Kita simak diseminasi budaya positif. Baik, sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama ada menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suci Wulandari SPD. Lalu yang kedua ada pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Anwar SPD. Lalu ada sambutan dari Ibu Oki Siwe MPD selaku Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 243 Jakarta. Selanjutnya sambutan dari Ibu Heni Purnamasari MPD selaku Kepala SMP Negeri 243 Jakarta. Dan terakhir ada materi dari pemateri kita hari ini Ibu Julia Aryani SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Baik, langsung saja kita masuk ke acara utama, yaitu materi dari pemateri kita Ibu Julia Aryani SPD. Kepada Ibu Julia Aryani SPD kami kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa dari Bapak Muhammad Anwar SPD. Kepada Bapak Muhammad Anwari dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baik yang luring maupun daring, peserta diseminasi budaya positif, mari bersama-sama kita awali kegiatan diseminasi ini dengan baca doa, tentunya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita awali dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Alazinnya wa kulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Qul innahum malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh teman kami, rekan kerja kami, Ibu Juliariani. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang berkah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah kami guru-guru yang memiliki budaya yang positif, sehingga memberikan dampak positif kepada anak-didik kami, menjadi anak yang memiliki budaya positif dan bisa memajukan pendidikan Indonesia. Ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami dan jadikanlah kami guru yang sabar di dalam mendidik anak kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Oksi WMPD selaku Ketua Komunitas Belajar SFNP 243 Jakarta. Kepada Ibu Oksi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Purnamasari selaku Kepala SMP 243 Jakarta. Yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Juliariani. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir secara daring maupun secara lebih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita bisa bersama-sama kembali mengikuti kegiatan komunitas belajar SMP 243 Jakarta. Berbagi praktik baik kali ini adalah diseminasi budaya positif seri yang keempat. Bapak dan Ibu, komunitas kita agaknya sangat perlu untuk mempelajari budaya positif. Karena dari sini kita inginkan nanti budaya yang dibangun baik itu antara murid dengan murid, murid dengan guru maupun guru dengan guru, itu semuanya adalah yang positif. Sehingga apa? Sehingga sekolah kita bisa menyongsong dan menyukseskan bahwa Jakarta nanti menjadi global city. Nah, termasuk yang keempat ini kita coba melakukan diseminasinya secara blended. Jadi dua, ya, ada yang daring, ada yang luring. Ini salah satu digitalisasi barangkali yang kita coba bahwa belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan secara fleksibel. Jadi ilmu itu bisa kita peroleh dari mana saja. Bapak dan Ibu, saya berharap budaya positif nanti yang disampaikan oleh Bu Juli bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar nanti bisa kita praktekkan dalam komunitas SMP 243 Jakarta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir mungkin selamat kepada Bu Juli sedang melakukan pendidikan, semangat terus. Kita akan dukung sampai lulus nanti. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Heni Purnamasari
Jakarta. Kepada Ibu Heni dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Delvi sudah mempersilahkan saya untuk sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Oki Siwi selaku koordinator Komunitas Belajar SMP Negeri 243 Jakarta. Yang kita hormati narasumber pada hari ini Desiminasi Budaya Positif Ibu Juli Aryani SPD, calon guru penggerak angkatan 10, serta Bapak Ibu guru peserta desiminasi SMP Negeri 243 Jakarta, baik yang dilaksanakan secara luring maupun sadari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dan Allah SWT karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan desiminasi di SMP Negeri 243 Jakarta. Semoga ini akan menjadi manfaat yang besar bagi kita, perubahan bagi SMP Negeri 243 Jakarta agar lebih baik lagi untuk kemajuan dari putra-putri kita, peserta didik kita, dan buat diri kita sendiri, terutama buat Ibu Juli Aryani. Semoga akan sukses dan bisa lulus untuk menjadi guru penggerak angkatan 10. Dan saya harapkan mudah-mudahan akan ada lagi di SMP Negeri 243 Jakarta calon-calon guru penggerak setelah dari Ibu Juli. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar, perubahan bagi keluarga besar SMP Negeri 243 Jakarta dengan adanya budaya positif bagi peserta didik, guru maupun tenaga kependidikan di SMP Negeri 243 Jakarta. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan ini sukses sampai nanti siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heni. Kita langsung saja ke acara utamanya. Ini dia narasumber kita Ibu Juli Aryani SPD yang akan membawakan modul-modul diseminasi budaya positif. Sebelum mulai bisa beri tepuk tangan yang semangat dulu untuk Ibu Juli Aryani. Kepada Ibu Juli Aryani SPD kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang Ibu cantik ini, Ibu Delviana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, baik yang mengikuti diseminasi secara luring maupun daring. Saya sapa dulu ya sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadirannya. Kita walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi betul seperti yang dikatakan Ibu Oki, belajar itu ada di mana saja. Yang terhormat Ibu Heni Purnamasari MPD selaku Kepala SMP Negeri 243 Jakarta, dan tentu yang terhormat Ibu Oki Siwi MPD selaku Ketua Komunitas Belajar di SMP Negeri 243 Jakarta, yang terhormat Kasatlank SMP Negeri 243 beserta jajarannya, wakil dan staf SMP Negeri 243 Jakarta, dan yang tentunya tidak kalah hebat, baik yang mengikuti daring maupun luring, Bapak Ibu guru SMP Negeri 243 Jakarta. Wah, semangat ya dong. Alhamdulillah. Tetap semangat ya walaupun hari siang. Ya. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu guru SMP Negeri 243 Jakarta, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, perkenalkan saya Juli Aryani SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Saya juga adalah guru di SMP Negeri 243 Jakarta, mengajar di kelas 9 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, ini perkenalkan, saya ada fasilitator kami di kelompok kami, namanya Pak Widodo. Beliau berasal dari Semarang, Kemudian pengajar praktek saya Ibu Lili Yulistiani, kemudian saya sendiri Ibu Juli Aryani.
Pada hari ini saya ada tugas nih Bapak Ibu semua, yaitu diseminasi budaya positif materi 1.4K aksi nyata modul 1.4. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, sebelumnya kita melakukan kesepakatan dulu ya, nggak apa-apa ya? Iya. Apakah Bapak Ibu setuju apabila kesepakatan diseminasi kita pada siang hari ini mengikuti dengan aktif dan asik? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Harus fokus dan juga tertib. Setuju? Setuju. Oke, harus kooperatif ya. Ya, terima kasih. Kemudian tetap 5S. Salam, senyum, sapa, santun, pokoknya smile terus ya. Ya, kemudian membangun kepercayaan, kemudian cerdas bersama. Oke, selanjutnya, nih sebelumnya saya mau tanya nih terkait dengan diseminasi saya mengenai budaya positif. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, Bapak Ibu? Tidak. Oh ya, jadi pemberian hukuman tidak dapat mendisiplinkan murid ya. Kedua, apakah pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi murid? Bisa jadi, bisa juga tidak ya. Kemudian yang ketiga, apakah guru harus mampu mencari solusi ketika murid dalam masalah? Ya, jadi harus mampu ya. Iya. Jadi memang murid banyak masalahnya, makanya kitalah yang akan memberikan sistem among kepada murid-murid kita untuk mencari solusi ketika murid kita ada dalam masalah, baik masalah yang ada di lingkungan kelas, di sekolah, maupun bisa jadi di lingkungan keluarganya. Kemudian, apakah guru harus memposisikan dirinya sebagai teman bagi murid? Iya. Boleh ada yang iya, ada yang tidak mungkin? Oh, terkadang ya, tergantung ya. Oke, baiklah. Baiklah Bapak Ibu semua. Nah, ini dia nih terkait dengan tadi pertanyaan pemantik tadi. Ini ada diseminasi budaya positif yang konsep-konsep intinya dalam budaya positif itu yang akan kita bahas bersama adalah disiplin positif, 2. motivasi perilaku manusia, 3. kebutuhan dasar, 4. posisi kontrol restitusi, 5. keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baiklah, nah teman-teman semua atau Bapak Ibu, pertama nih Bapak Ibu kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi cobalah buka. Nah kebetulan ini kan berhadapan-hadapan nih, ada Bu Heni dengan Ibu Delvi ya, Bu Nikmatul dengan Ibu Nur, Bu Inga dengan Bu Sri, dan Pak Rahmat juga dengan Bu Suci, dan Mbak Dita dengan Mbak Farah, kemudian Mbak Fiska bisa nanti dengan Ibu Oki atau dengan Bapak Anwari. Nah, coba semuanya genggam tangannya deh. Satu aja digenggam. Kemudian berhadapan dengan temannya. Anggaplah di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi sangat berharga nih. Boleh mengimajinasikannya sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, nanti temannya saling coba meminta, ya, membujuk, ya, ngomel-ngomel juga boleh, agar temannya itu buka itu tangannya, ya, iya, boleh, temannya itu terserah mau membuka atau tidak, itu kan tergantung masing-masing. Coba dibujuk Pak Rahmat, Bu Suci suruh buka yang ada di dalam genggamannya. Coba, boleh pakai cara halus sampai kekerasan. Ya kan apapun boleh. Dengan membujuk, berarti. Ayo coba dimulai. Ayo coba. Ya, bukanya Bu, coba Bu. Mbak Delvi boleh nanya ke Ibu apa sih yang ada di genggamannya, boleh tahu sedikit nggak sih? Kepo dong, gitu kan ya. Iya. Boleh. Coba sampai berhasil. Kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba. Anggaplah yang ada di genggaman Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga.
Yang orang lain kepengen tahu, tapi harus ada cara atau strateginya. Ayo, ibu udah? Sudah semuanya? Ibu sudah? Ibu sudah? Sama Bu Delvi? Bu Nur? Bu Nik sudah? Oh, kamu buka. Iya, nggak apa-apa. Sudah Bapak Ibu ya? Ya, baiklah. Jujur mau tanya nih, mungkin dari sebelah kanan saya dulu ya. Bu Hedi dan Bu Delvi, tadi siapa yang membujuk? Ada yang membujuk nggak? Oh iya, boleh, pakai mikrofon. Ya, udah. Ya, bagaimana? Tes ya. Kita sama-sama mau mengetahui apa yang kita. Oh, gitu. Oh, jadi Baik Bu Devi dan Bu Eni sama-sama menggenggam erat dan tidak mau memberitahu atau membuka ya. Tidak mau ya, kekeh. Oke, boleh, nggak apa-apa. Coba kalau Bu Nikma dengan Bu Nur bagaimana? Coba dikasih nggak? Kalau kan nggak ngasih, tapi Bu Nur ngasih. Bunda kenapa memberikan? Dipaksa. Wah, Bu Nikma berarti pakai cara dipaksa. Tapi ternyata Ibu Nikma yang dipaksa juga mau ya. Iya. Jadi berhasil. Tes. Ya, jadi ternyata Bu Nikma dengan cara bujukan atau kekerasan nih tadi? Setengah. Oh, 50% ya. Iya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Tadi kita cobalah buka. Nah, sebenarnya ketika Bapak Ibu ya tidak mau membuka kepala tangannya, itu kan pasti punya alasan tersendiri. Semua orang memiliki alasan yang kuat, keyakinan yang sangat kuat, ya. Kemudian kalau misalnya menutup atau membuka juga punya alasan masing-masing. Nah, dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup ya kepala tangan? Sebenarnya siapa yang punya kontrol? Diri kita sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini nih ada si Berna. Kita saksikan dulu si Berna tuh ngapain ya?
Baik Bapak Ibu, ini kisahnya Bernard beruang ya. Nah, ada pertanyaan pemantik lagi nih. Siapa yang bisa jawab atau silakan monggo ya. Bagaimana sih perasaan Bapak Ibu usai menyaksikan video tokoh Bernard Bear atau si beruang Bernard? Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Ya, perasaan yang paling dalam. Siapa Pak Rahmat? Coba Pak Rahmat, Bu Farah. Ya. Menurut saya gini Bu ya. Ya. Itu tokoh itu adalah orang yang apa ya? Semangat tinggi. Memiliki semangat tinggi. Tapi kok kayaknya sia-sia gitu. Oh begitu ya Pak. Nah, tapi karena terus udah nyampe gitu, jatuh lagi. Nah itu kan artinya ya jadi ya intinya punya semangat tinggi itu aja dulu. Bernard ini tokoh Bernard memiliki semangat tinggi. Kalau Bu Nima mungkin perasaannya Bu Nima bagaimana tadi? Kayaknya seru ya tadi ya si Bernard ya. Ya. Berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, ya. Udah nyampe ke atas bagaimana masyarakatnya nggak bisa pakai palu, kemudian dicoba yang lain pakai kukunya dari setengah jatuh lagi, usaha lagi, akhirnya nyampe ke atas, taunya ada lagi cobaannya, mungkin dia usahakan lagi dan nyampe ke atas jatuh lagi, mungkin dia usaha lagi nanti habis itu ya. Iya, jadi Bu Nima tetap positif thinking ya. Tetap jatuh semangat lagi. Jadi begitu ya. Apa sih yang dimimpikan oleh tokoh Bernard tadi? Dia mimpi apa ya? Atau memiliki cita-cita apa? Ingin ke? Oh itu secara tersirat menggapai cita-citanya. Kalau yang secara tersurat apa yang dilihat tadi Bapak Ibu apa tadi? Tempat yang tertinggi ya, gunung es mungkin ya, karena dia adalah beruang kutub. Iya. Kemudian apakah mimpinya terwujud? Terwujud. Tapi jatuh, tapi dia berusaha lagi. Kemudian bagaimana perwujudan mimpi tokoh? Dia terwujud ya? Iya terwujud. Yaitu tadi yang Bu Nikma dan Pak Rahmat katakan tetap berusaha gitu ya, semangatnya tinggi. Ya baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyaksikan video tokoh Bernard ini, kan dia punya mimpi besar, sama seperti kita, guru-guru SMP Negeri 243, kita memiliki mimpi, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, gitu ya. Kemudian apa impian kita? Pasti terwujudnya produk-produk siswa atau peserta didik kita yang profil pelajar Pancasila. Nah, apabila misalnya jatuh, kemudian berusaha lagi, jatuh, berusaha lagi. Tadi kan awalnya Bernard mengambil peralatan mendakinya ya. Iya, berupa palu pendakian. Dia sudah sangat semangat, tapi ketika belum sampai di puncaknya, di tengah-tengah, rupanya peralatannya jatuh. Ternyata Bernard punya aset. Asetnya apa? Kuku-kukunya. Ternyata dia selama ini tidak menyadari bahwa kukunya itu ternyata bisa jadi alat untuk dia menaiki gunung es tadi. Dia baru sadar, tapi memang tidak mudah. Itulah Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Budaya positif tidak akan mudah. Seperti apa yang dikatakan Bu Nikma, tadi Bernard jatuh, berusaha. Seperti itulah kita akan menciptakan budaya positif di SMP Negeri 243. Ada trial dan error ya. Berusaha gagal, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita mau cerdas bersama ya Bapak Ibu ya.
Baik, kita lanjut. Nah, ini dia nih. Kemarin dalam pendampingan individu, izin Bapak, izin Ibu, bahwa kita sudah memiliki komitmen, memiliki visi, gambaran kita ke masa depan, bahwa visi SMP Negeri 243 Jakarta akan membentuk peserta didik SMP Negeri 243 Jakarta yang bersatu padu demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Izin Ibu, kemarin kami sudah berdiskusi bersama. Kenapa bersatu padu? Bersatu padu itu memiliki makna bahwa kita harus bersatu, harus kompak, kolaborasi, sinergi. Nah, apa sih? Ada kepanjangannya ternyata bersatu padunya. Beriman, kemudian empati, kemudian ramah, santun, akhlak, teknologi, unggul, penghijauan, aman, damai, dan terjalinnya ukhuwah. Bapak Ibu setuju ya? Jadi nanti kalau kita mau mewujudkan visi SMP Negeri 243 itu kayak Bernard, tapi tidak mudah menyerah ya. Mungkin nanti ada tantangan dan rintangan dari murid, dari orang tua, dari lingkungan, dari teman sejawat. Tetap kita dalam satu visi memajukan SMP Negeri 243. Baik, jadi apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Jadi untuk menerapkan budaya positif, yaitu dia, kita harus memiliki nilai-nilai keyakinan atau kebajikan. Itu dulu yang utama. Lanjut. Nah, ini dia disiplin positif. Menurut teori kontrolnya Dr. William Glasser, beliau adalah psikiater dan pendidik. Ya, ada bukunya dalam kontrol teori, kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi atau konsep yang salah tentang makna kontrol yang ada pada diri kita. Begitu. Kita tuh berilusi atau berhayal. Ilusi itu hayalan. Hayalannya apa? Guru mengontrol murid. Ya, itu hayalannya. Ternyata itu miskonsepsi salah. Kemudian kita ilusi atau berhayal bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat apabila di jalur yang benar. Kemudian yang ketiga, ilusi atau hayalan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti yang dilakukan Bu Nur pasrah ya ketika dipaksa setengah ya, 50% dibujuk, 50% dipaksa gitu ya Bu ya. Lanjut. Nah ini disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Ingat, bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ingat, ada nilai-nilai kebajikannya. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu tadi ya, ketika coba buka, kontrol dirinya adalah pada diri kita sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang diharapkan dalam disiplin positif adalah motivasi internal, motivasi dalam diri. Jadi kita buat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Jadi tidak boleh ternyata dipaksa. Kemudian penghargaan, pujian, atau hukuman. Jadi ternyata jangan dilandasi oleh paksaan, penghargaan, atau pujian, atau hukuman. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini nih disiplin positif. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
ubahlah paradigma Anda, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi SMP Negeri 243 mau pelan-pelan saja, mau sedang-sedang saja, atau mau berlari melesat, itu adalah kesepakatan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Makanya kita harus yakin. Selanjutnya, nah ini nih ada stimulus respon, ada teori kontrol. Jadi dari teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda, pasti satu sama lain berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tapi tentu tidak mengingkari atau tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Orang boleh mau pergi kemana saja, mengarungi lautan samudra, ya, mengelilingi dunia, tapi balik lagi ke nilai-nilai kebajikan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang diharapkan tentu namanya disiplin positif, yaitu tujuan yang baik ya Bapak Ibu ya. Iya, tujuan yang baik. Nah, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita harus berpikirnya model berpikir menang-menang. Karena apa? Untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif di SMP Negeri 243. Jadi kalau misalnya kita memiliki keyakinan yang benar, ya, kita kolaborasikan dengan orang lain, dengan rekan guru, dan semuanya memang harus mengikuti. Karena apa? Kita punya satu tujuan, punya satu misi, begitu. Nah, ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dalam calon guru penggerak atau dalam pendidikan guru penggerak. Memang filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu yang utama. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak disiplin, faktor eksternal atau motivasi eksternal dari luar itu boleh untuk mendisiplinkan diri kita. Paham Bapak Ibu ya? Iya, jadi gitu. Jadi seyogyanya kita memiliki motivasi internal dari dalam diri. Jadi kalau ada orang lain Bu yang tidak memiliki disiplin positif, boleh dong kita pakai motivasi eksternal. Boleh. Baik. Kemudian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu menciptakan murid yang merdeka. Ya, disiplin yang kuat dalam diri, motivasi internal. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka, ya, merdeka iku jawannya. Nora mung lepasing pangge, ning uga kuat kuasa aman diri prianda. Jadi menurut beliau adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memang ya itu dia, balik lagi, harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, ini menurut disiplin, menurut Diane Gosen juga, disiplina itu artinya belajar. Jadi kata-kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Jadi sebagai murid nih atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harus tahu, kalau kita guru berarti ada pimpinan, kita harus tahu bahwa ketika kepala sekolah menerapkan disiplin positif atau budaya positif dengan keyakinan nilai-nilai yang berada di diri kita, kita harus mengikutinya. Baik, lanjut ya. Nah ini nih profil pelajar Pancasila yang memang harus kita wujudkan untuk murid-murid kita di SMP Negeri 243 Jakarta. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu nomor 1. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itulah misi yang tadi sudah di-share oleh saya di awal, misi SMP Negeri 243 Jakarta. Tidak jauh memang dari hal-hal yang positif semuanya.
Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan itu ada semua di profil pelajar Pancasila, kemudian ada di IBO Primary Years Program, ada di 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, kemudian proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus ada dan kita adopsi dari sini semua. Selanjutnya, disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru, karena kita bukan hanya mengajar tapi kita mendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga murid bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ingat, bukan ekstrinsik. Nah, ice breaking dulu ya, ice breaking dulu nih kayaknya nih, karena tadi panjang juga nih pembahasan tentang disiplin positif. Bapak Ibu diri dulu yuk. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Gampang kok, gampang. Ya, ini lagu pelajar Pancasila, nadanya lagu naik beca. Jadi gitu ya. Jadi pelajar kan kita ceritanya, kita umpama kita adalah pelajar karena memang guru adalah pembelajar. Ya, pelajar Pancasila. Pancasila gini ya, 5 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan love dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya Bapak Ibu ya, gampang kan? Ya. Ya, sama-sama ya gerakannya ya. Jadi kalau ini kita belajar Pancasilanya kan 5 ya. Kayak 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Memang ini yang harus kita wujudkan untuk murid-murid kita, gitu ya. Tetap nomor 1-nya ya, beriman dan bertakwa. Seperti Pancasila, sila pertama ya Bu Sri Pun ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak boleh lepas dari itu. Baik Bapak Ibu. Nah ini nih, tadi yang dikatakan apa sih Bu, internal, eksternal, gitu kan ya, intrinsik, ekstrinsik. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada motivasi eksternal, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya eksternal juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ada motivasi eksternal, ya, ada motivasi internal. Di posisi manakah kita? Apakah kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan kita, atau kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Alhamdulillah, kalau yang saya simak atau saya amati SMP Negeri 243, guru-gurunya insya Allah motivasinya internal ya. Ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita percaya, kita punya keyakinan. Jadi itu. Jadi ada motivasi eksternal, internal. Jadi Bapak Ibu guru bisa lihat nih motivasi perilaku muridnya ini, apakah dari motivasi eksternal, dari luar dirinya, atau dari dalam dirinya. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah dari perilaku manusia. Biasanya orang akan berperilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Begitu. Sebenarnya mereka sedang
menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ini motivasinya masih bersifat eksternal. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, murid-murid kita ini motivasinya yang mana. Begitu. Lanjut, ada juga motivasi yang kedua, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi dia berperilaku karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka sendiri. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi memang kita tidak boleh ternyata membiasakan anak kita atau murid kita diberikan imbalan, karena itu ternyata motivasinya eksternal, karena dia takut dihukum, atau karena ingin mendapatkan pujian, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang paling bagus. Yang paling tertinggi adalah motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi orang-orang seperti ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ya, tapi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yakin tersebut. Jadi Bapak Ibu, semoga kita masuk ke dalam motivasi internal. Begitu juga murid-murid di SMP Negeri 243, kita asah terus, kita tumbuh kembangkan terus ya motivasinya, agar motivasinya itu dari dalam diri, bukan karena takut dihukum sama kita atau kita berikan imbalan atau pujian. Selanjutnya, nah ini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu tolong hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, di sini boleh, berarti kalau yang berlebihan tidak boleh. Agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, murid-murid kita mau dikasih yang mana nih? Pastinya untuk menumbuh kembangkan terus-menerus motivasi internal, sama seperti si Bernard beruang tadi. Tidak boleh patah semangat, trial dan error, itu pasti. Terus aja, kuncinya sabar dan ikhlas. Nah ini dia, motivasi internal menjadi orang yang menghargai ya diri sendiri. Nah, ada ini tepuk tangan. Jadi ketika murid telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, jadi kita menginginkannya memang lelah, tapi nggak apa-apa, trial dan error, kita coba-coba terus biar anak-anak kita atau murid kita ini memiliki dampak yang jangka panjang, ya jangka panjang. Jadi selepasnya lulusan peserta didik atau murid SMP Negeri 243, tetap mereka berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Ya, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi insya Allah nanti ketika kita di akhirat, tangan mereka akan menggapai kita, karena kita mengajarkan kepada mereka motivasi internal, kita digapai oleh mereka. Jadi gitu. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Makanya itulah hebatnya jadi guru. Nah ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, berdasarkan banggaan di atas, hukuman itu apa? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berhukuman hukuman fisik, psikis atau kata-kata yang kasar. Jadi biasanya ngelihat anak nggak bisa diem atau murid yang nggak bisa diem, tidak tertib ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia tidak berdiri atau bersikap sempurna, berdiri tegak, marah kita. Karena kan itu ya tadi ya, hukuman itu tidak terencana, sifatnya satu arah. Kita tanya dulu, kenapa? Mungkin dia goyang gitu kan ya. Mungkin celananya mau melorot Bapak Ibu. Jadi kan itu tanya ya. Iya, kan dia kan waduh kan gitu. Jadi jangan marah, apa-apa marah, hukuman tidak boleh. Kemudian konsekuensi ini bersifat rencana, ya sudah disepakati.
bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ya, jadi kita bersama-sama nih menetapkan kesepakatan. Nah, yang paling bagus tentunya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik lagi. Jadi begitu. Ya, jadi kita akan menerapkan apa ini di dalam keseharian kita mendidik murid di SMP Negeri 243. Apakah dengan hukuman, apakah dengan konsekuensi, apakah dengan restitusi. Nah, coba nih Bapak Ibu ada tantangan nih, coba ya. Kalau ini duanya hilang ya, nggak apa-apa ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Suruh mencatat nih anak-anak. Ini kira-kira sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Iya. Kasihan anaknya ya. Iya 100 kali. Banyak sekali. Lebih baik mungkin itu ya Bu Nur ya, Asmaul Husna ya 99 kali ya menghafalkan itu lebih baik ya. Iya. Kemudian yang ketiga langsung deh, mohon maaf. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Konsekuensi. Mana ya konsekuensinya ya? Jadi ketika dia mencoret-coret, ketika dia melepaskan no bullying, tawuran, iya stiker betul bunyi, itu dia harus berusaha bagaimana mengembalikan lagi. Atau kalau ada coretan yang harus dibersihkan. Bukan hukuman ini ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana nih? Hukuman ya? Iya, ini hukuman. Kemudian 5, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, wajib nih konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Kalau anak pingsan bagaimana coba Bapak Ibu? Ya, nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kemudian viral, coba repot kita semua. 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Apa ini? Hukuman, betul. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, jadi tidak boleh dilakukan ya. Membentak-bentak, karena nanti dari verbal akhirnya jadi kekerasan fisik. Karena kalau setan sudah menguasai hati, sudahlah, akhirnya apa? Kita tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Kemudian yang ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Iya, gitu. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Jadi anak gak apa-apa pulang terlambat karena dia konsekuensinya untuk mengerjakan tugas. Jadi teman-temannya belajar, dianya malah di kantin. Gak apa-apa, kita berikan konsekuensinya. 11. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Boleh nggak? Konsekuensinya bahaya loh, mencederai begitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita boleh memberikan konsekuensi kepada siswa kita. Dia tidak diizinkan bermain, jadi dia bermain duduk aja di pinggir lapangan ya. Tapi tentunya dia juga harus meminta maaf dulu, kita ajarkan. 12 terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi, dia harus mengganti. Begitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Karena yang melakukan siapa? Guru PJOK. Gak boleh tiba-tiba misalnya PKN. Aduh kamu gak masuk, terlambat kamu 10 menit ya. Guru PKN-nya bilang lari keliling lapangan. Atau
begitu. Atau guru bahasa Indonesia, matematika, misalnya begitu, tidak boleh. Jadi begitu. Jadi harus sesuai dengan logika, begitu ya. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, iya berlebihan banget ya. Kalau mematahkan pensil kawannya, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengganti. Tapi sebelumnya meminta maaf ya. Iya, memang sengaja atau keteledoran. Jadi anak harus mengungkapkan kenapa dia berbuat seperti itu. Selanjutnya, ternyata murid kita ini memiliki kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi jangan kita langsung kasih hukuman, ya. Ini mereka lagi gagal nih untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi jangan kita tiba-tiba langsung marahi atau langsung kasih hukuman. Tanya dulu baik-baik. Kenapa bujul? Karena kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu makan minum ya. Makan minum. Jadi kita marahin anak-anak, padahal anaknya itu lagi kelaparan, lagi dari malam belum makan, dimarahin sama kita. Kita tuh gak ngerti bahwa anak-anak kita itu ternyata punya kebutuhan untuk bertahan hidup, gitu. Nah kemudian kebutuhan dasarnya mungkin mereka kurang kasih sayang dan rasa diterima, ya. Dari siapa Bu? Ya dari orang tua, mungkin dari temannya, ya. Kemudian dia ingin punya kebebasan. Wah, karena di rumahnya dikekang. Gitu. Jadi mereka ingin bebas. Kemudian kesenangan. Nah, ini nih sama juga mungkin karena terkekang ya. Jadi maunya having fun, maunya senang gitu kan. Kemudian ada juga mungkin karena di rumahnya tertindas atau dia pernah jadi korban bullying, dia berusaha untuk menunjukkan powernya atau kekuasaannya. Jadi Bapak Ibu jangan marah-marah, gitu ya. Dilihat dulu kalau anak kenapa-napa, ya kebutuhan untuk bertahan hidupnya atau untuk kebutuhan dasar manusianya itu apakah sudah terpenuhi, begitu. Nah, yang keempat nih, kita ini posisi kontrol seorang guru yang seperti apakah? Apakah kita penghukum atau pembuat merasa bersalah? Iya, nggak boleh ya. Kemudian apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Nah, jadi yang paling bagus yang mana ya Bapak Ibu ya? 4 dan 5 manajer. Iya, 4 dan 5. Tapi paling bagus lagi tentunya yang paling tertinggi adalah manajer. Nah, kalau penghukum ini bagaimana nih? Ketika gurunya berkata, patuhi aturan saya ya. Kalau tidak, awas kamu. Ini kamu ini selalu saja salah. Kamu orang miskin lah, apalah, begitu. Itu penghukum. Nyakitin anak. Selalu, pasti deh selalu kamu tuh yang terakhir selesainya. Jadi begitu tuh. Nah, ini gurunya ini percaya kalau guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum, ya, dia percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Cara orang lain salah. Cuman dia yang benar. Itulah tipe atau posisi kontrol seorang guru yang posisinya sebagai penghukum. Nah, kemudian ini nih Bapak Ibu, ada video penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Kenapa saya harus dari lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu. Nah, itu tadi penghukum ya. Contoh penghukum maunya marah-marah dulu. Nanti digini dibalikin sama anak muridnya. Ih, Bapak, Ibu, kebutuhan dasar manusianya gak terpenuhi ya. Tadi gituin sama anak malu kita, ya kan? Padahal seharusnya kita yang menyadari bahwa anak mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nanti kalau anak balikin kita kan kita yang malu. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut sih gitu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan dia merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi begitu. Nah, ini dia posisi pembuat merasa bersalah. Kasihan di Karen, diomelin dulu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan cepat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kasihan kan Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, boleh gak sih kita sebagai teman kepada murid kita? Boleh, tapi tidak terlalu berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Itu intinya. Anak akan merasa dihargai dan dimuliakan ketika dia dipanggil sesuai dengan identitas diri mereka. Misalnya namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman, sini nak. Jadi begitu dia akan merasa dihargai. Tapi kalau kita panggil dengan nama inisial gitu ya, pasti dia akan merasa kecewa. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini pemantau peraturannya apa? Jadi udah kayak ini yang seperti di jalanan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo sebutkan. Ayo. Gitu. Jadi pemantau ya suruh tahu tentang aturan-aturan gitu loh. Padahal puyeng juga anak-anak kalau disuruh menghafalkan tentang peraturan. Nah, selanjutnya manajer. Nah, ini manajer mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita bantu. Kita harus bantu. Nah, ini nih manajer nih. Mau nonton nggak Bapak Ibu? Boleh ya, coba. Kita coba dulu. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam. Salwa, sini masuk nggak? Salwa, dengar dari ketua kelas. Tadi kamu habis bertengkar ya dengan PK. Iya, Bu. Kesal kenapa Salwa?
Jadi ditanyakan ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelasnya. Jadi begitu, apa sih, kenapa sih dia melakukan hal tersebut? Kita tanya, kita di posisi dia dulu gitu. Karena kan Salwa ini tidak suka atau tidak terima ketika temannya yang bernama Rehan mengambil buku tugasnya dan seenaknya saja mencontek. Jadi ada rasa marah dan kita menghargai itu ya nak ya, Bapak Ibu mohon maaf, menghargai itu bahwa anak ada rasa tidak suka kalau temannya berbuat seperti itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kita harus menepati posisi kita sebagai manajer. Nah, tanggapan muridnya juga pasti akan bervariasi kalau kita sebagai posisi manajer. Nah, ini dia. Oleh karena itu, tadi sebelum kita melanjutkan diseminasinya, tadi kan ada ya kesepakatan. Nah, ini keyakinan sekolah dan kelas. Jadi ini kan kebetulan sudah mau akhir tahun ajaran. Di tahun ajaran baru, Bapak Ibu guru semua pun bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, atau kalau untuk raker kita keyakinan sekolah bagaimana. Jadi di raker kita akan sama-sama keyakinan sekolah kita itu seperti apa. Kemudian kalau untuk di kelas Bapak Ibu, keyakinan kelasnya bagaimana, nanti bisa diterapkan. Karena ini perannya sangat penting ya untuk terwujudnya, terbentuknya keyakinan sekolah, tentu dengan kesepakatan. Selanjutnya, nah ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi semuanya harus hadir, mencurahkan ide, kemudian mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, 3-7 keyakinan saja boleh. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, semuanya tanda tangan. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kalau keyakinan sekolah nanti diraker berarti ditempel di ruang guru, di ruang kepala sekolah, dan juga di ruang wakil, di ruang PU. Jadi semuanya kita memiliki keyakinan yang sama, sepakat semuanya. Lanjut, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah ini yang terbaik, ya. Jadi kita berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini dia nih, kita harus menanyakan keyakinan. Ya, pertama ini dulu nih, mohon maaf, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan murid yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya kita awali dengan kebersamaan kita melalui keyakinan atau kesepakatan kelas, maunya bagaimana. Kalau anak yang punya rasa malu dan bertanggung jawab, ketika dia melanggar, dia pasti akan malu, punya motivasi internal dalam dirinya. Nah ini dia, ada 3 sisi. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha pelan-pelan ya, kita pakai segitiga restitusi untuk setiap permasalahan yang ada di SMP Negeri 243 yang kaitannya tentunya dengan murid. Jadi gurunya nggak boleh bermasalah, karena kita akan menjadi atau menghadapi murid yang bermasalah, kan begitu. Nah, oleh karena itu perlu dipakai segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini contohnya nih, ya Bapak Ibu. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu tadi ada 5 kebutuhan. Mungkin dia kebutuhan pangannya kurang, jangan dimarahin dulu, kasihan. Kemudian setelah itu kita ke sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita tanya kenapa sih atau latar belakang apa yang menyebabkan dia seperti itu. Kita pahami alasannya agar anak merasa dipahami, tapi kita juga harus memasukkan nilai-nilai kebajikan.
Jadi gitu, kalau gurunya tidak punya nilai kebajikan, bagaimana muridnya kita tumbuh kembangkan nilai kebajikannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi begitu keyakinan, makanya dibuat dulu keyakinan yang berpihak pada kebajikan. Nah ini dia nih, sudah selesai sepertinya, alhamdulillah nih Bapak Ibu. Ini ada janji untuk SMP Negeri 243 untuk Wapati. Bisa ya Bapak Ibu ya diri yuk untuk berakhirnya session presentasi dari saya. Lagu Sebelum Cahaya ya, tapi gerakannya tangannya ini bagus banget kalau kita bersama gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa dulu nih. Berarti pertama tangannya begini dulu. Kuatkan, jadi kuatkan kan kuat ya. Kuatkan hatinya loh. Ya, berdiri dulu. Kuatkan, tangan dulu. Kuatkan hati, berpegang janji, genggamlah tanganku, cinta. Bisa Bapak Ibu? Iya, ini maknanya dalam ya. Iya, karena untuk menebalkan komitmen kita, keyakinan kita dalam budaya positif di SMP Negeri 243. Apalagi kalau Bapak Ibu mendengarkannya di tempat yang unik, pasti Bapak Ibu akan berimajinasi. Kita berimajinasinya untuk SMP Negeri 243. Kita wujudkan visi SMP Negeri 243. Bareng-bareng ya. Ini dulu tangannya. Di samping itu jangan jauh-jauh. Karena kalau misalnya kita bikin lingkaran nih, misalnya begini Bu Heni, begini kita dekatkan, itu bagus banget diambil dari atas. Gitu ya. Ayo ya, bareng-bareng ya, janji untuk SMP Negeri 243. 3, 2, 1. Kuatkan hati, berpegang janji. Jadi gini, genggamlah tanganku, cinta. Ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus kuatkan hati, berpegang janji pada keyakinan kita, pada kesepakatan kita. Apa sih kesepakatan SMP Negeri 243? Ya, jadi akan menumbuhkan cinta. Cintanya ya pada guru ke murid, bukan cinta yang lop-lop, tapi cinta kasih sayang. Jadi gitu ya. Ulang ya Bapak Ibu ya. Kan kalau hati kan berarti hatinya begini ya, love ya. Tangannya dulu kuatkan berarti begini. Kemudian tangannya begini lagi, saya berpegang, janji, Bapak kan janji ya. Ingat nggak kalau misalnya dulu janji ya, janji nggak marah ya, kan gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Yuk, 3, 2, 1. Kuatkan. Tadi gini ya, 1, 2, 3. Kuatkan hati, berpegang janji, genggamlah tanganku, cinta. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak dengan baik budaya positif di SMP Negeri 243 Jakarta. Kita sama-sama kuatkan hati kita, pegang janji kita, dan genggamlah tangan kita. Kita bersama berkolaborasi, bersinergi. Kemudian kita akan menghasilkan anak-anak yang penuh cinta. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, baik yang di ruang daring ataupun yang luring. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, karena seyogyanya dari dalam hati saya untuk kemajuan SMP Negeri 243 Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Juliani selaku narasumber kita di siang hari ini. Bapak Ibu boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang lebih semangat untuk Ibu Juliani. Sungguh menarik dan luar biasa materinya dari awal sampai akhir, ada lagu-lagunya dan ada video banyak yang bisa kita pelajari untuk kita terapkan ke anak-anak SMP Negeri 243 Jakarta. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab.
Boleh Bapak Ibu, nanti saya silakan mic-nya. Siapa yang ingin bertanya? Untuk 2 penanya saja ya Bapak Ibu. Silakan, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Silakan berdiri Bapak Rahmat. Silakan nih Pak Rahmat biar kelihatan nih. Baik, Bapak Rahmat bisa ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas tadi ya mengenai paparan tadi ya, mengenai apa ya, budaya positif tadi. Nah, tapi saya ini agak apa ya, mengapa kalau budaya positif itu kelihatannya ya itu hanya difokuskan untuk sekolah saja. Nah, itu mau apakah sudah menginjak ke arah ranah luar, maksudnya ke wilayah gitu ya. Mengapa ini difokuskan untuk budaya ini untuk siswa dulu, ke sekolah dulu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat. Insya Allah saya coba jawab. Kenapa budaya sekolah hanya ditujukan ke sekolah? Jawabannya satu, karena kita ada di circle pendidikan. Karena kita ada di circle pendidikan, hal-hal positif yang ada di SMP Negeri 243 Jakarta, tempat kita mengabdi, ya disitulah kita harus mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif, Bapak Ibu, ini sebenarnya sesuai dengan posisi kita sebagai manajer. Budaya positif itu memang harus dipunyai dulu oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru tidak punya ya manajerial atau internalnya untuk mengimbaskan budaya positif, ya susah, kan begitu ya. Makanya di desiminasi ini kita dulu yang punya budaya positif. Kita dulu yang punya keyakinan atas nilai kebajikan. Jadi begitu Pak Rahmat ya. Jadi kenapa kita lakukan budaya positif ini kok di sekolah? Karena kita di naungan pendidikan, circle kita di dunia pendidikan. Karena yang saya pahami menurut Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid, menghamba pada murid. Bukan berarti kita jadi budaknya murid, bukan. Ketika segala kebutuhan murid sudah terpenuhi oleh guru, berarti kebutuhan untuk guru juga terpenuhi. Kemudian murid terpenuhi, guru terpenuhi, berarti sekolah terpenuhi dan pendidikan kita juga terpenuhi untuk menuju era Indonesia Emas. Jadi demikian Pak Rahmat ya. Mari bersama-sama budaya positif kita wujudkan di SMP Negeri 243 Jakarta. Baik, Bu Delvi. Ya, pertanyaan tersebut. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu Sri Pur. Sini Bu Sri Pur biar teman-teman yang di ikut Zoom ini bisa lihat nih. Terima kasih Ibu Julia memberikan materi yang cukup bagus. Jadi tadi kan tentang budaya positif. Tadi pertanyaan dari Pak Rahmat adalah tentang budaya mau dilakukan di sekolah saja. Memang jawabannya memang sebenarnya di sekolah. Pertanyaan saya adalah bagaimana awal dari penerapan budaya positif? Sebelum keyakinan kan pasti ada kesepakatan dulu Bu Julia. Bagaimana cara langkah dulu ke anak-anak dari awal itu untuk membentuk kesepakatan baru keyakinan pada penerapan budaya positif di sekolah. Itu aja pertanyaan saya singkat, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Sri Purwanti. Jadi tadi circle-nya di sekolah gitu. Jadi bagaimana cara menerapkannya? Karena tadi kita punya misi. Apa? Terbentuknya peserta didik ya yang bersatu padu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana nih kesepakatannya?
Jadi untuk langkah-langkahnya pasti murid-murid kita dari kelas 7, 8, 9 beragama ya semua ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dari keyakinan agama dulu. Karena kalau misalnya dia tidak memiliki agama atau ateis, kita susah kan ngomongnya ya. Atau dia beragama tapi dia tidak menjalankan, itu juga susah. Jadi gitu. Jadi memang kembali dulu pada keyakinan kita ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu dulu yang pertama. Nah, nanti di awal pembelajaran Bu Sri Pur kita bisa masuk dulu tuh ke profil pelajar Pancasila dulu tuh Bu. Nah, anak-anak maunya bagaimana sih setelah dari pengalaman dia di SD atau kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sama-sama Bu, kita rumuskan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi gitu, apabila siswanya melanggar karena itu adalah keyakinan bersama dan tanda tangan bersama, kan malu ya. Jangan sampai kita buat keyakinan atau kesepakatan ketika sudah ada pelanggaran. Gitu. Bagaimana dengan guru? Guru ada etika sebagai seorang pendidik atau ikrar guru itu ada. Murid, nah murid bisa ya dengan orang tua ketika MPLS sama-sama merumuskan keyakinan atau kesepakatan kelas, kemudian yang akan menjadi kesepakatan sekolah. Jadi memang bagaimanapun dulu kita sepakat, gitu. Harus sepakat berpijak pada profil pelajar Pancasila. Sila yang pertama Bu Sri Pur, tetap ya Bu ya, berarti ya ketuhanan yang Maha Esa. Karena agama itu norma, agama itu yang nomor satu. Jadi demikian ya Bu Sri Pur ya. Baik, demikian Bu Delvi, semoga sahabat-sahabat semua, rekan guru, Bapak Ibu jelas untuk sama-sama menerapkan budaya positif di SMP Negeri 243 Jakarta. Baik, terima kasih kepada Ibu Juliariani sudah sangat jelas memberikan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ahmad dan Ibu Sri Purwanti untuk pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang terlontar. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu baik yang luring dan daring, terima kasih untuk kehadirannya di acara kita pada siang hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu diisi absensinya, sudah di-share di grup sekolah oleh Ibu Oki. Silakan nanti jangan lupa diisi untuk diberikan sertifikat seperti itu. Baik, kita tutup aja acara di siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya.